11 dari Kota Sibolga. Video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 084089 Kota Sibolga. Selamat menyaksikan. Bersihkan kelas, memakai seragam sesuai jadwal. Oke, ini Ibu bagi. Kalian tulis nanti di sini satu keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Oke, satu aja. Oke, tulis di sini menurut kalian apa yang cocok kita buat di kelas kita. Selamat siang untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati juga ibu-ibu, rekan guru, semuanya yang ada di sekolah yang kita cintai ini, SD Negeri 084089. Hari ini, di siang ini, kita akan mengadakan pertemuan komunitas belajar kita yang kita mulai hari ini, yang hari ini sebagai pematerinya adalah Ibu Teresia Huta Barat. Nah, dalam acara ini kita akan ada acara yang akan kita lalui, yaitu ini acaranya adalah pemaparan diseminasi budaya positif dalam komunitas belajar SD Negeri 084089 Sibolga, Jumat 23 Agustus 2024. Yang pertama adalah kata sambutan dari protokol. Kemudian acara yang kedua yang akan kita laksanakan sekarang, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Erkawati Marpun. Kita persilakan.
Tuhanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang cara selanjutnya berdoa yang dipimpin Ibu Tumorang. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Allah. Di hari yang cerah ini kami dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SD Negeri 084-089 untuk mengikuti acara KOMBER, yaitu komunikasi belajar di SD kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu agar acara kami ini dapat berjalan dengan lancar mulai hari ini dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kesabaran serta keikhlasan dalam melaksanakan acara KOMBER ini. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Protokol yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada kita secara bersama bahwa kegiatan kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 2024, yaitu pelaksanaan di ruang guru kita, yaitu adanya kita selalu berkolaborasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi di sini Ibu kita Teresia sebagai sekolah guru calon penggerak ya ingin mensosialisasikan daripada disiplin positif di pelaksanaan tugas kita, bagaimana kita untuk menerapkan disiplin positif yang baik di dalam kinerja kita. Jadi karena itu marilah ibu-ibu hebat ya yang ada di sekolah kita ini dapat kita menerapkan dan dapat kita berbagi untuk pelaksanaan pembelajaran yang baik nantinya dapat kita laksanakan, khususnya untuk peserta didik kita, yaitu kita pembelajaran kita berpihak kepada peserta didik dan dapat menerapkan disiplin positif yang baik kepada mereka.
Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama untuk mengikuti dalam pelaksanaannya ini. Terima kasih. Itu acara puncak yang akan kita dengarkan dari pemateri kita, yaitu acara penyampaian dan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif dalam komunitas belajar SD Negeri 084-089 Sibolga kepada Ibu Teresia Sarmaida Hutabara. Kami persilakan. Semua di sini rekan guru yang mau memberikan waktunya untuk kombel kita. Nah, di sini saya kebetulan ada tugas kami untuk melakukan diseminasi, yaitu menyebarluaskan tentang perubahan baru dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi kami mulailah dari tempat bekerja, yaitu di sekolah. Nah, makanya karena kebetulan kita kombel, jadi saya undang guru-guru di sini untuk menyampaikan seperti apakah budaya positif itu. Maka untuk pembukaan pertama, seperti biasanya kalau karena kita di Sibolga, biasanya bahasanya adalah cakep, gitu kan ya Bu. Nah, ini saya mulai dengan pembukaan, yaitu pantun menanam bunga di tepi halaman agar taman jadi penuh warna. Hari ini kita bahas budaya yang penuh kebaikan agar lingkungan sekolah semakin ceria dan nyaman. Tepuk tangan dulu buat kita semua, Ibu. Iya, terima kasih. Masih saya rasa masih kurang semangatnya, Bu. Oke, mari kita bermain game untuk memulai kegiatan kita. Gamenya adalah, di sini saya bawakan sambung huruf. Game pertama, sambung huruf, di mana nanti saya sebagai instruktur menyebutkan salah satu hewan. Nah, misalkan salah satu hewan ini saya sebutkan sapi, berarti huruf akhirannya adalah I. Jadi nanti saya bisa tunjuklah salah seorang di sini kawan-kawan saya guru, misalkan Ibu Meda. Jadi disebutkanlah dengan cepat apa hewan dari I. Setelah disebutkan Ibu Meda, nah pasti disebutkannya kan, ada lagi huruf akhirnya. Saya panggil lagi Ibu Apri, disambung lagi seperti itu ya. Jadi ini untuk melatih kesiapan kita untuk saya menyampaikan materi. Kita mulai ya Bu. Iya Bu, saya kasih petunjuknya, huruf akhir dari bukan isa, nanti yang saya sebutkan huruf akhirnya. Jadi itulah nanti huruf awal kita menyebutkan menyebutkan nama hewan tersebut, begitu. Iya. Jadi secara bergantian, yang menunjuk adalah instruktur, saya sendiri, begitu. Oke ya Bu, siap ya Bu? Baiklah, saya mulai. Nama hewannya rusa. Ibu Erna, Ibu Apri, Musa, Ibu Loreta, Musa, Gajah, Ibu Hernawati, Ibu Arahap, Ibu Karo-Karo, Ibu Saragi, tadi kan disebutkan Ibu Karo-Karo, rusa. Jadi dari A. Awalnya, akhirnya. Kok biar dengan kawan yang lain biar tahu. Dari Angsa, Ibu Sumara. Angsa. Iya pas
Iya, oke. Iya. Tadi apa yang disebutkan? Gajah. Ibu Lisna. Baik. Hiu. Oh, hiu. Ibu Ningsi. Unta. Ibu apa ya? Lupa. Ibu Gusti. Angsa. Ibu Stumea. Oke. Ternyata masih fokus semua ya. Oke. Baiklah, untuk yang kedua, ini saya bagikan kertas. Nah, di sini beberapa guru semuanya menuliskan, boleh 1, boleh 2, boleh lebih dari 3, hal positif apa atau memberikan pujian kepada rekan kita. Misalkan saya mau menilai Ibu Erna, saya suka dia begini. Hal positif apa yang Ibu tahu tentang dirinya begitu? Iya, bebas orangnya. Jadi dituliskan di sini ya Ibu. Tulislah nama orangnya. Hah? Apa Bu? Iya, siapa yang Ibu puji? Nah, tulislah namanya. Terus Ibu tuliskan 1 atau 2 poin. Hal positif yang Ibu tahu tentang dirinya, artinya yang hal baik, memberikan pujian kepada orang lain. Nah, itu maksudnya. Oke ya Bu. Bebas. Berarti makin banyak hal baiknya kan. Kita mendapat lah, kita tahu nanti. Ya kalau orangnya tahu nggak? Boleh, siapa saja Bu? Di luar sekolah ini boleh? Ya, di sini. Nah, ini kontrol. Ya terbuka rahasianya. Ayo, saya kasih waktunya 2 menit. Caranya Aku yang megang kamera itu dari itu. tulis namanya. Nggak usah tulis nama. Nama yang mau ibu, Tulis saja Bu. nama yang mau ibu ini kasih puji ya. Kawan kita di sini saat pilih Bu, antara 1 atau 2 terserah. Kalau sikap positifnya. Udah siap Ibu harap ya? Oke, Ibu. Baiklah. Saya undang beberapa guru untuk menceritakan, untuk membacakan yang ditulisnya begitu ya ke depan. Coba dulu biar adil coba dari guru bidang studi dulu Ibu Harahap, karena pertama tadi Ibu Harahap. Silahkan. Biar ini adalah satu kebanggaan, biar kita bangga. Iya. Baik, yang saya tulis, yang saya pilih dari kita semua guru, mungkin bukan Ibu ini saja yang menurut saya begini ya, tapi karena memang gamenya memang harus 1 orang guru, makanya saya tulis 1 orang guru. Saya pilih Ibu Katrina Simatupang. Ya, hal positif mungkin banyak yang hal positifnya, tapi yang paling saya lihat hal positifnya 1 cantik, 2 tegas. Terima kasih. Iya. Selanjutnya coba dari fase A, Ibu Lamreta, fase A. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kalau saya secara pribadi menilai ya sehari-hari yang diidam-idamkan saya Ibu Lydia Fitri, orangnya ramah, baik, itu aja kesannya. Iya, semoga bisa kita belajar ya dari Ibu Lydia ya, kelembutannya. Oke, selanjutnya Ibu
Ibu Lisna. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Teresia. Ya, saya rasa di sini semua kita ibu-ibu hebat. Namun yang jadi bahan percontohan dari saya pribadi adalah Ibu Guspi. Kenapa? Karena beliau menjadi wanita yang hebat, ibu yang hebat dan ibu yang mandiri bagi anak-anaknya. Kita tahu bersama bahwa ibu tersebut jauh dari suaminya, ya. Terus kita kemarin juga bisa lihat dia yang sedang sakit, ya, kemudian bisa bangkit kembali walaupun tidak ada suaminya di sisinya, bukan karena yang gimana-gimana, tapi karena memang kondisi pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk berpisah sementara, namun nanti juga akan kembali. Ya, terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Baiklah, selanjutnya fase C, Ibu Nasution. Ini seru ini. Kertasnya Bu, mana kertasnya Bu? Mana kertasnya? Nanti lupa. Lupa itu jadi otak. Silakan. Terima kasih Ibu Guru Penggerak. Yang saya pilih adalah Ibu Karo-Karo. Kenapa? Karena di dalam setiap kesempatan dia selalu happy, nggak pernah ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi dipendamnya sendiri. Jadi saya terinspirasi dengan ibu ini. Semoga kita bisa juga mencontoh ini. Tidak perlu kita menunjukkan masalah yang ada dalam diri kita, selalulah terlihat bahagia walaupun di dalam itu terasa sakit. Demikian. Tidak perlu menunjukkan masalah. Ya, cocok sebagai guru ya, Bu. Baiklah. Sepertinya kurang banyak ya, kita tambahi lagi. Ibu Catherine maju ke depan membacakan. Ibu Catherine. Membacakan. Terima kasih kepada Ibu Tere yang memberikan kesempatan kepada saya. Untuk kita semua memang yang ada di SD 08489 baik-baik, ya kan? Tetapi ini situasi mendadak, mungkin lah kayak gitu kan, ya. Tapi dalam pemantauan kita masing-masing mungkin ada seseorang. Teman saya yang dulu memang dari saya ditempatkan sampai sekarang masih berkawan, itu adalah Ibu Harahap. Iya, iya. Teman seperjuangan dalam suka duka, iya, dalam hal utang piutang pun jadi loh, ya kan? Iya. Jadi saya buat di sini teman curhat dan saling membantu. Terima kasih. Ternyata ketahuan ya, teman terdekat Ibu Catherine, Ibu Harahap. Oke, yang terakhir untuk membacakan, saya mau Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu Tere sebagai calon guru penggerak di sekolah kita di SD Negeri 08489 Sibolga. Baik, karena di sini kita perlu ada penyerapan budaya positif. Untuk dapat ini dilaksanakan, kita perlu ada memberikan reward dengan teman sejawat atau memberikan pujian. Baik, di sini saya akan memberikan suatu hal yang positif. Mungkin kalau menurut saya kita semua baik, tapi mungkin di atas yang baik itu ada yang terbaik dalam pelaksanaan tugas, baik itu sebagai, ya, katakan tanggung jawab, mandiri, dan konsekuensinya di dalam pelaksanaan tugas. Jadi di sini saya akan memberikan hal yang positif itu dalam pelaksanaan untuk pemberian pengajaran kepada peserta didik atau kepada anak didiknya. Saya berikan ujian dan saya angkat tangan kepada Ibu Saragi. Tepuk tangan dulu untuk Saragi.
Karena kalau pengamatan saya, penilaian saya, kalau saya perhatikan, ibu ini adalah sangat sabar, sangat tekun untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya. Ya, mulai dari kelas 1 sampai dari kelas 2 saya perhatikan memang ibu ini adalah menurut saya sangat luar biasa dengan ketekunannya untuk mengajari anak-anak itu supaya bisa untuk memperoleh ilmu ataupun pelajaran di kelasnya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya nilai, atau yang positifnya. Semua kita baik, tapi baik ada yang terbaik. Saya rasa kira-kira demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, setelah kita lakukan itu, coba kita lihat, kita sudah memberikan tanpa sadar, kita sudah mengetahui bagaimana sikap positif teman kita itu ternyata bisa mendukung, salah satu mendukung budaya positif di sekolah kita ini tanpa kita sadari. Nah, sekarang tadi yang saya berikan itu, selama ini seperti inilah saya, kan gitu. Kalau kita nggak menyadari diri kita, ternyata bisa kak teman kita menilai kita, kurangnya aku, rupanya yang terbaik Ibu Saragi, ya kan? Jadi bagaimana rasanya memberikan pujian setelah kita melakukan ini? Bagaimana rasanya? Boleh 2 kata atau 3 kata? Oh, Ibu Saragi lah dulu karena yang terbaik dari Ibu Saragi. Silakan. Tadi saya telah mendapat pujian dari Bu Kepala. Ya, saya merasa senang sekali dan merasa bangga. Semoga kita sehat-sehat semua dalam menjalankan tugas. Ya Bu ya, sehat-sehat kita semua, itu aja. Merasa senang dan bangga. Terima kasih Bu. Ternyata senang, ya kan? Itu nanti saya terangkan dalam kebutuhan manusia. Manusia itu perlu diberi juga kesenangan. Nanti materinya. Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat dari materi ini saya berikan yang pertama adalah di mana untuk memahami budaya positif ini dapat memberikan semangat, kerjasama dan kesejahteraan untuk guru. Kemudian apa manfaatnya? Dapat menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan produktif, di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi. Mungkin setelah Ibu Saragi mendengar, atau Ibu Guspi mendengar, atau guru-guru yang lain sudah mengetahui pujiannya, setelah ini pasti akan menjadi lebih termotivasi lagi untuk semangat dalam kita sebagai guru untuk mengajar kepada siswa kita, ya kan bukan? Nah, masuklah kita ke materi budaya positif. Apa itu budaya? Apa itu positif? Ini budaya positif ada 2 kata. Apa itu budaya dan positif? Kurasa kita sudah sering mendengar kata-kata ini. Coba dulu saya mau menanyakan beberapa guru di sini, apa pandangan kita tentang budaya? Coba Ibu Guspi. Pembiasaan dari Ibu Guspi, pembiasaan budaya itu pembiasaan. Oke, kebiasaan. Iya, salah dengar, kebiasaan. Oh, ada lagi, apa itu budaya? Dilanjutkan secara terus-menerus berkelanjutan. Dilanjutkan secara terus-menerus berkelanjutan dari Ibu Kepala. Coba yang di belakang, Ibu Lydia. Kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau positif, Yang baik. positif pasti iya. Hal baik. Hal baik, ya kan? Iya. Mari kita lihat. Kata budaya berasal dari kata budaya dalam bahasa Indonesia, yang artinya kebijaksanaan dan juga pembentukan, di mana akan mengacu seperti yang disampaikan, cara hidup, kebiasaan, nilai dan pola pikir, dan juga
positif. Kita lihat kata positif itu adalah positus dalam bahasa Latinnya, yang merupakan bentuk partisipatif dari kata kerja ponero, artinya meletakkan atau menetapkan. Dan di situ dikatakan mengacu pada sesuatu yang dianggap baik, konstruktif, dan juga menguntungkan. Begitu kan Bu? Nah, makanya dikatakanlah kita dalam kurikulum mereka ini untuk menciptakan budaya positif. Makanya dipilihlah katanya budaya positif. Budaya apa yang akan kita tonjolkan dalam bisa dilihat masyarakat dan di sekolah ini juga untuk peserta kita, didik kita, dan juga untuk kita, seperti itu. Itulah jadi seperti menunjukkan visi kita, menunjukkan gambaran kita. Sekolah ini seperti ini budayanya, seperti yang biasa kita lakukan itu pagi-pagi piket menyalam, terus Senin memakai seragam putih merah. Nah, itu budaya. Kemudian kita lihat di sini, ketika digabungkan budaya positif mengacu pada cara hidup dan sistem nilai yang mendukung sikap, tindakan, dan perilaku yang konstruktif, dan mendukung kesejahteraan bersama yang mencakup cara berinteraksi di mana akan saling menghargai, mendukung, dan membangun, baik dalam konteks sosial, organisasi, ataupun komunitas. Apa implementasinya? Dalam budaya positif itu, seperti di sekolah, akan menciptakan suasana yang saling menghargai, kerjasama, dukungan emosional, dan komunikasi yang baik. Serta juga dengan budaya positif kita bisa mengetahui cara menangani konflik yang membangun, apalagi untuk siswa. Nanti itu bisa kita lihat dengan salah satu metode yang digunakan, yaitu segitiga restitusi. Jadi secara keseluruhan, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter dan akan menjadi ciri khas dalam sebuah komunitas atau lembaga. Nah, apa gunanya untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini? Guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Jadi budaya positif ini juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak dalam menciptakan dan juga sebagai proses memerdekakan diri untuk murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada saya kasih kita perhatikan di depannya ada orang dewasa dan ada anak kecil. Don't know how to talk to you, just know how to say Oke, demikian. Itu adalah sekilas untuk membuka pola pikir kita video tentang children see, children do. Artinya siswa anak melihat, anak melakukan. Jadi saya mau meminta tanggapan dari guru di sini. Bagaimana pandangan tentang video itu? Seperti itu. Saya mau Ibu Fitri. Iya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Teri. Dari video yang telah ditampilkan kepada kita bersama, dapat saya ambil kesimpulan
Dari video itu bahwasanya betul yang Ibu bilang tadi itu, apa yang dilihat dan itulah yang akan dilakukan. Apalagi kita sebagai pendidik di sini, kita role model utama, yang paling fondasi pertama yang akan dilihat oleh peserta didik kita, baik kita bersikap, berbicara, dan segala hal adalah kita sebagai contoh utamanya. Seperti itu juga video itu, apalagi anak yang kita didik, anak kecil, anak mulai menanjak pendidikannya, seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin kita menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap peserta didik kita. Sekian dan terima kasih kesempatannya. Baik, yang saya ambil adalah role model. Iya benar, karena di situ video itu ada orang dewasa, ada anak kecil. Apa yang dilakukan orang dewasa itu, itulah yang ditiru anak-anak gitu, seperti itu. Berarti jika positif, pasti anak itu akan positif. Coba satu lagi ya, dari Ibu Situmora. Apa tanggapannya? Ya, terima kasih kepada Ibu Teresia. Tanggapan saya memang pas yang dikatakan oleh Ibu Fitri Handayani. Apa yang kita contohkan kepada anak-anak didik kita, apakah itu baik atau tidak baik, itu akan dicontoh oleh anak-anak didik kita. Jadi kita di sini selaku guru-guru hendaklah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita dapat meniru tindak dan tanduk kita. Demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ternyata sama, apa yang kita lakukan yang baik akan dicontoh anak kita. Walaupun kita sebagai orang tua di rumah juga, dan murid kita pun di sini, kita sebagai guru pasti sedikit banyaknya, ya kan Bu? Baik, kita lanjutkan. Konsep menciptakan budaya positif ada 6. Pertama, dia disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita dan apa yang terlintas di pikiran kita? Coba Ibu Apri dulu. Iya, disiplin positif itu. Coba diulangi pertanyaannya, Bu. Apa yang terbayang di pikiran Ibu? Ibu Apri. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Menurut saya dari kata mendengar disiplin positif ini, yang terlintas di benak saya pertama bahwasanya sesuatu aturan yang membawa perubahan yang baik, yang positif, yang perubahan yang baik lah, sesuatu perilaku, yang sikap yang baik yang akan dilakukan, yang akan diterapkan seperti itu. Iya, sesuatu perilaku yang diterapkan, hal baik. Iya, di sini saya minta tanggapan dari Ibu Karo-Karo tentang disiplin. Apa yang gambaran yang ada sama Ibu tentang disiplin? Boleh bentuk satu kata pun boleh. Terima kasih untuk Ibu Teresia. Disiplin itu adalah suatu contohnya kesepakatan kelas, atau tentang disiplin di sekolah kita ini, waktu
waktu masuk dan waktu pulang. Sekian. Mematuhi aturan di sekolah seperti itu. Oh, oke. Berarti lebih mengarah ke aturan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah paradigma lama. Disiplin itu adalah aturan. Nah, ternyata disiplin itu adalah membentuk kita melakukan hal baik, tetapi akan menjadi tanggung jawab dan akan menjadi pembiasaan. Jadi bukan karena alasan sesuatu dia melakukan itu. Biar aku dapat reward, atau biar aku karena nanti aku dihukum, bukan. Nanti aku diberi konsekuensi seperti untuk murid, bukan. Tetapi nanti ada di dalam dirinya akan menjadi tanggung jawab dan dia akan terus melakukan itu karena rasa tanggung jawabnya, dan juga bisa akan menjadi kebanggaan pada dirinya sendiri. Kita lihat makna kata disiplin. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat, yaitu bersifat self-defense, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, artinya dalam diri kita sendiri. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, maksudnya yang dari eksternal. Tetapi harusnya internal kita lah yang bisa mendisiplinkan untuk menjadi bertanggung jawab dan menjadi pembiasaan pada kita. Nah, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Apa motivasi disiplin itu? Ini dia. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian memiliki motivasi internal juga memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita dengan motivasi eksternal. Itulah yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kita masuk pada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sudah menyeluruh dan juga sudah pembiasaan dalam suatu komunitas, atau misalnya dalam sekolah kita. Apa nilai kebajikan sekolah kita? Nah, untuk saat ini kurikulum merdeka kita ditekankan nilai kebajikannya adalah mencakup pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan juga terakhir kreatif. Inilah yang akan mau ditanamkan menjadi pembiasaan pada baik guru maupun siswa, yaitu profil pelajar Pancasila. Saya rasa di sini kita sudah paham bagaimana itu pembiasaan dalam profil pelajar Pancasila, ya kan, P5. Bagaimana beriman, kita harus mengikuti ajaran agama kita, kan. Terus juga harus berperilaku jujur, terus menunjukkan kepedulian terhadap sesama walaupun berbeda agama, dan juga berkebinekaan global, yaitu terlibat dalam kegiatan lintas budaya maupun program-program mempromosikan toleransi dan kerjasama. Dan juga kemudian bergotong royong. Ini sering kita lakukan pembiasaannya pada saat melakukan diskusi kepada siswa, yaitu kerjasama, bagaimana kerjasama yang baik, dan juga menanamkan bernalar kritis dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah kita termotivasi untuk apa? Untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan inilah motivasi yang paling rendah. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ibu guru semua di sini, manakah motivasi yang perlu kita ikuti sebenarnya? Motivasi pertama, kedua, atau ketiga? Coba dari Ibu Lamreta. Motivasi keberapa, Bu? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, inilah yang sebenarnya mau kita kembangkan untuk siswa kita. Bukan motivasi pertama karena ketidaknyamanan atau bukan karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan, tetapi untuk ingin dan menghargai diri sendiri dari dirinya sendiri seharusnya. Di sini ada saya kasih pertanyaan refleksi berbentuk kasus. Terbaca. Kabur. Saya bacakan ya, Bu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ceritanya adalah murid bernama Iva, kemudian gurunya pada saat menerangkan dia menggambar yang lain, ya kan? Kemudian tiba-tiba gurunya menanyakan dia terkejut. Nah, ketika ditanya dia jadi gugup karena nggak tahu apa yang mau dijawabnya, dan terjatuhlah tas dari kursinya. Dan juga ternyata temannya menertawakannya, dan gurunya juga memarahi dia sampai disuruh ke depan dan dilempari kawannya juga. Nah, sampai ditunjuk-tunjuk seperti ini murid itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Pertanyaannya, apakah kita di sini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah kita setuju? Kayak mana, Bu? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa? Coba, kenapa? Kenapa kita tidak setuju? Siapa lah ya? Ibu Lamreta lah dulu. Iya, kenapa tidak setuju dari kasih itu gurunya seperti itu? Kan muridnya nggak mendengarkan. Nah, begitu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, tindakan daripada Pak Seno terhadap Iva itu sudah tindakan kriminal ya, termasuk bagian dari kriminal, karena tidak ada menunjukkan rasa sikapnya yang tidak baik kepada situasi yang dialami si Iva atau si Iva. Kalau kita sebagai guru harusnya memandu ya, atau mengarahkan dalam hal setiap kekurangan
kekurangan dalam tindakan situasi seperti ini. Ini kelas berapa ya? Kayaknya ini sudah besar. Iya. Kalau saya rasa cerita ini sudah bukan berusia tingkat SD lagi. Kalau saya lihat ya, sampai kawannya bisa menertawakan sehingga bertambah daun. Si Ipanya itu bertambah daun dalam situasinya yang sudah keadaan kurang, makin ditambah. Sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Seperti itulah kenyataannya yang saya baca dari cerita ini. Baik, terima kasih Bu Lamberta. Benar. Jadi membuat mental anak itu tidak stabil, ya kan? Tingkat percaya dirinya jadi turun. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Senat terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita jawab bersama saja. Hukuman atau konsekuensi yang dilakukannya? Apa Bu? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukannya? Bentuk apa? Bentuk apa Ibu Fit? Tadi hukuman, kata Ibu Fitri. Iya, hukuman. Itu adalah hukuman. Karena seperti yang kita tahu, konsekuensi itu adalah menyadari kesalahannya. Kita bentuk dia memberikan sesuatu yang untuk menyadari, bukan malah membuat dia mentalnya tidak bagus seperti itu. Kita lanjut. Untuk menciptakan itu, maka adalah keyakinan kelas. Maka kita kurasa dengan keyakinan kelas kita sudah terbiasa dengan ini, di mana kita juga sudah membuat di kelasnya, ya kan Bapak Ibu kan? Sudah kita lakukan itu di kelas kita buat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak dilakukan untuk siswa kita selama proses pembelajaran seperti itu. Kita lanjut. Nah, inilah dia kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Ternyata tanpa kita sadari, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan ini memang kebutuhannya. Yang pertama, manusia itu akan bertahan hidup. Yang kedua, dia kesenangan. Pasti, siapa sih nggak mau senang, ya kan? Nah, yang ketiga, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan dan penguasaan. Nah, setiap perilaku anak ini didorong oleh kebutuhan dasar dan tidak kurang dan tidak terpenuhi dibuat. Dari sinilah kenapanya ini ya ngantuk-ngantuk. Nah, ternyata dari rumahnya apa yang didapatnya? Kayak mana lah? Mungkin banyak juga orang tua siswa kita tidak diberangkatkan anaknya, terus malam tidak ditidurkan, dibiarkan sampai jam 12 malam. Ada mungkin kita temukan kan? Kok pagi-pagi sudah menguap kok nak? Itulah kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya terbawalah ke sekolah. Padahal anak itu butuh juga diperhatikan, disayangi seperti itu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datangmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti kau. Anu bu, begini bu. Mental kau Kayla, jangan kelok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mental ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang memang.
ada pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Bukan terlambat. Tidak usah banyak alasannya. Begini Fortan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Enggak ada terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Dan terlambat mau lagi. Kaila ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, udah telat sih buku. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke
memang kalau videonya ini kami pun ditampilkannya waktu kegiatan kami. Nah, memang betulnya walaupun berapa kali, dan saya sudah berapa kali itu saya tonton, tetap tidak bisa hati ini harus mengeluarkan air mata seperti itu. Jadi saya coba dulu, tadi saya perhatikan saya sangat salut semua memperhatikan. Oh, itu adalah contoh ilustrasi bahwa ternyata peran guru ini memang hebat. Artinya kita harus tahu kebutuhan siswa itu, baik bagaimana dia di rumah, harus kita pahami. Makanya ada itu diterapkan pemetaan pembelajaran disesuaikan dengan siswa itu. Coba dulu, Ibu, saya mau mendengar pendapat Ibu Stumeang tentang cerita ini, karena sedih kali hati Ibu itu. Saya mau mendengarkan apa diisi hati Ibu Stumeang. Isi hatiku ya kan? Dengan video itu ya Bu. Melihat video tersebut, gurunya tidak menanyakan pertama-tama, langsung membentak-bentak. Jadi bagi kita Bu, memang aku juga mau juga kayak gitu ya. Jadi pelajaran sama kita ini, ilustrasi ini. Jadi kita tanya dulu, sama seperti saya masuk ke kelas 61. Ada namanya siapa itu? Elfrida. Sekarang masuk aku juga ke situ, ke ruangan 61 kan, mengabsen. Dimana Elfrida siapa dekat rumahnya, aku bilang gak ada yang tahu. Tadi masuk juga aku ke kelas 61 kan. Nah, Elfrida pas mengabsen aku kan, kuliah udah datang dia. Kenapa kau semalam gak datang nak? Bapakku sama mamaku berkelahi. Itulah jawaban dia. Jadi ini pun begitu juga ya sama kita semuanya. Kalau memang anak-anak itu, kalau nakalnya anak-anak mau aku memarahi. Kalau seperti itu yang nggak datang, aku tanya dulu itu. Jadi bagi kita semuanya pengalaman lah. Sampai sini aja lah Bu ya jawaban saya. Terima kasih Ibu. Ternyata memang jadi pelajaran buat kita sebagai guru. Jangan terlebih dahulu ada 10 hari nggak hadir langsung kita ajak, kita kasih pendekatan. Itulah nanti ada di materi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Kita lanjut posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru itu ternyata ada 5. Yang pertama itu paling rendahnya penghukum, dan ini di situ ada tanda silang dibuat bahwa itu adalah kontrol negatif. Tidak usah ada kita miliki sebagai guru. Penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, di mana kita memberi penekanan. Jadi semakin bersalahlah dia. Jadi nanti kalau belajar, nggak usah lah aku mencet, terusnya aku disalahkan. Nah, begitulah. Kemudian sebagai teman, ini adalah kontrol positif dan juga pemantau dan juga terakhir manajer. Manajer ini ada diberi jempol, itu adalah yang terbaik yang harus kita miliki dan harus kita punya manajer, karena dari semua posisi kontrol ini sudah mencakuplah sebagai manajer. Manajer itu kan kita sudah tahu, kita lihat itulah kontrol diri. Ini yuk kita beri sedikit ilustrasi tentang penghukum. Penghukum itu contoh kata-katanya begini: patuhi aturan saya ya, awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kita jauhi kalimatnya itu, yang membuat merasa bersalah. Ini sering juga, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, kalimat seperti ini, jangan sekali-sekali lagi, jangan lagi gini. Nah, begitu penekanannya. Kemudian sebagai teman, ayolah bantulah, inilah yang positif. Ada kalimat ayolah bantulah demi bapak. Kita bisa bilang gitu, kenapa belum siap PR-mu? Ayolah kita kerjakan, saya bantu, mana yang nggak paham. Nah, begitu, itu kalimat-kalimat itu. Kemudian
sebagai pemantau apa yang telah kamu lakukan. Ada itu. Kemudian saksi atau konsekuensinya apa? Nah, sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, bagaimana kalimat sebagai manajer itu? Apa yang kita yakini? Bisa kita bahas tentang keyakinan kelas. Menurut kamu, Nak, yakinnya kamu dengan kesepakatan kelas kita ini? Misalnya jujur, karena anak ini suka, kita tanya kemana, permisi Bu, ke kamar mandi, padahal ke kantin. Jadi dia tidak menjelaskan, padahal yang laparnya dia, nggak jujur. Jadi kita pertanyakan kembali, yakinnya kamu kesepakatan kita ini? Yakin Bu. Jadi menurutmu apakah baik itu? Tidak Bu, pasti dibilang begitu. Jadi kita tahu bahwa dia sudah memahaminya seperti itu, dan itu bisa memperbaiki kesalahannya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah penerapan disiplin sekolah dengan upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, ataupun staf sekolah. Pokoknya seluruh warga yang di sekolah. Kemudian konsep ini tidak berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pemanfaatan adanya pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku melanggar aturan sekolah. Apa tujuannya restitusi? Adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab akibat dari tindakan mereka dan akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi lebih baik. Nah, inilah dia bentuk segitiga restitusi. Nah, metodenya apa? Ini segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Bagaimana bentuknya itu? Di bawah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Seperti itulah kalimat kita sebagai guru untuk menstabilkan kondisinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bila kita gunakan pertanyaan ini, apakah benar kamu melakukan hal itu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, disinilah nanti dia berani menerangkan, tadi Bu saya pukul dia karena begininya dia Bu, karena diganggunya Bu, ditarik-tariknya Bu. Nah, bisa lah. Terus yang ketiga, yang terakhir, baru kita berilah dia menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dia yang menyampaikannya. Kita asah pikirannya, dan dia tahu, oh Bu, aku keyakinan ini sudah saya langgar Bu. Tidak bertanggung jawab, mengganggu teman, tidak menghormati teman. Jadi apa yang kamu lakukan? Tidak mengulangnya lagi Bu. Nah, disitulah itu. Begitulah contoh segitiga restitusi. Kita langsung saja ke bagian demonstrasinya. Saya sudah mencobanya. Kami memang disuruh mencoba mengimplementasikan ke murid, dan saya coba. Ini salah satu murid kita. Jadi bisa kita terapkan di kelas kita cara menyelesaikan masalah kepada siswa. Tiur tidak siap untuk mengikuti ulangan harian pelajaran matematika, sehingga Lantiur kesulitan menjawab soal. Maka untuk mendapat nilai bagus, Lantiur menyontek jawaban dari temannya. Berikut adalah skenario dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Siang, Lantiur. Lantiur, Ibu panggil kamu ke sini karena kemarin Ibu mau memperhatikan kamu pada saat ujian ulangan harian matematika. Kamu itu mencontek sama temanmu. Benar itu? Jadi seperti apa rupanya
melakukan segitiga restitusi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kepada siswa. Itulah contohnya bisa dilakukan oleh kawan rekan guru. Demikianlah diseminasi kita tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat kepada rekan guru semuanya. Untuk itu, untuk penutup saya mau refleksinya, yaitu pendapat setelah apa yang dirasakan setelah saya menyampaikan materi ini kepada ibu guru semuanya, dan apa mau ibu lakukan setelah kegiatan ini, apa yang udah mau terpikirkan. Oh, nanti di kelasku seperti inilah, begitu. Coba 1 atau 2 orang, saya mau ibu harap saja. Ibu Karo ini apa dibilang nggak kodenya sama saya. Ibu Karo, terima kasih Ibu Tere dari pemaparan yang sudah sampai pada akhir ini. Ada pertanyaan, mungkin tanggapan saya dulu, baru nanti apa yang sudah kita lakukan begitu. Tanggapan saya sebenarnya, kalau saya bukan mau bilang pamer Ibu, dulu saya ingat, saya cerita sedikit, si Rio waktu kelas 3, si Rio udah tamat anak kita, asalkan agama dia nggak datang. Hari ini agama nggak datang, Kamis besok nggak ada. Dia waktu itu kelas 3. Waktu itu guru kelasnya, kalau nggak salah Ibu Tambunan, kemarin di kelasnya di sana. Jadi Ibu Tambunan juga lapor begini, kok si Rio nggak datang terus, hal agama nggak datang dia Bu. Oh iya ya. Jadi ketika dia datang untuk minggu ini nggak datang 2 hari, minggu depannya datang, minggu depannya lagi enggak. Jadi begitu dia terus. Jadi saya tanya lah, tapi nggak di kelas. Saya bawa dia ke ruangan, saya tanya begini, kenapa lah kau nggak datang kemarin? Asal agama nggak datang, asal agama datangnya. Kebetulan si Rio pun kita tahu membaca pun tidak bisa, kan? Nah, jadi apalah kata sama saya, di mananya kau tinggal? Di Sibogajulu. Loh, kau kan di sini di Pondok Reformasi. Jadi intinya ayahnya dengan mamanya sudah cerai. Mamanya nikah lagi, tinggal di Sibogajulu. Bapaknya di sini tinggal di Kota Beringin. Jadi katanya mamak saya udah nikah lagi Bu. Jadi ada anaknya umurnya 8 bulan, nggak ada jaga adiknya. Jadi sekarang kenapa kau datang? Minggu yang lalu kan, hari ini nggak datang kau. Jadi sekarang hari ini kau datang kau. Ada yang jaga adikku. Dan kesimpulan dari cerita dia itu bahwasanya kalau hari ini dia datang, kakaknya masuk siang yang di SE 87. Jadi ketika besok minggu depan kakaknya masuk pagi. Jadi nggak ada yang jaga adiknya. Begitulah terus, makanya dia datang. Jadi saya lapor sama Ibu Tambunan, Ibu begini si Rio. Oh iya ya, udah lah nggak marah-marahin lagi. Nah, begitulah dia jadi apalah solusi bagi saya? Kan kita tidak bisa kasih solusi. Kalau menurut saya nggak bisa kita cari solusi. Pokoknya kalau ada jaga adikmu datang kau ya nak. Iya, tak saya marahi lagi. Nah itulah si Rio. Jadi kemungkinan kalau kita lihat-lihat, kayaknya apa nih tadi yang dibahas di sini sudah ada nih sebenarnya kita laksanakan sebagian itu ya kan Bu Kepala ya. Tapi mungkin hari itu belum ada istilah restitusi apalagi tadi itu, mungkin tidak ada yang begitu kan. Pada umumnya mungkin kita begitu ya guru-guru ini semua. Jadi sudah kita laksanakan, rasanya ketika masuk ini pelajaran ini apa ini kita dengar lagi rasanya, oh iya berarti sudah pernah juga saya laksanakan. Begitu dalam hati saya, tidak tahu lah Bu yang lain ya. Rasanya dalam hati saya, oh saya sebagai guru sebenarnya sudah saya laksanakan, biarpun tidak full 100%, begitu mungkin ya Bu. Tapi dengan adanya
pemaparan materi ini, bertambahlah ilmu kita. Mungkin masih kurang-kurang, banyak lagi yang kurang-kurang, mungkin bisalah kita perbaiki dengan adanya bagaimana cara mengatasi ada kasus-kasus yang seperti yang dicontohkan tadi anak-anak kita di kelas 6. Mungkin hanya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu tanggapannya. Ternyata tanpa sadar kita lakukan ya kan Bu. Saya juga waktu penerangan di situ sudah nih, cuma poin-poin materinya itu jadi lebih jelas lagi ya kan Bu, di mana ternyata karena kebutuhan 5 kontrol guru, terus ada dengan mengatasi masalah, ada segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif, ada disiplin positif. Semuanya itu berhubungan untuk kayak manalah budaya positif di sekolah kita ini berkembang dengan baik dan bisa diterapkan bukan karena sesuatu tetapi karena dalam diri sendiri, itu maksudnya ya Bu. Nah, untuk terakhir dari Ibu Kepala lah. Oh, baik. Terima kasih. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang disajikan oleh Ibu Teresia sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan mengenai daripada budaya positif yang berpihak kepada peserta didik nanti bisa dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Tadi memang disampaikan oleh Ibu Arahab, memang pelaksanaannya sudah kita laksanakan, tapi untuk lebih memahami, banyak di antara kita mungkin belum memahami penerapan daripada budaya positif itu untuk keberpihakan kepada peserta didik. Jadi artinya supaya lebih dapat kita memahami daripada peserta didik kita ini, tadi kita harus dapat mengetahui daripada kepribadian atau dari latar belakang anak-anak kita ini, dari keluarganya, sehingga kita tidak mudah untuk memberikan suatu kepastian atau ketentuan hukuman kepada anak-anak. Jadi artinya jangan sampai anak-anak kita itu menjadi merasa minder, menjadi merasa takut kepada kita dalam menerima proses pembelajaran. Jadi artinya disiplin positif ini ya artinya sangat baik dapat kita terapkan supaya nanti dapat juga menyenangkan daripada peserta didik kita dalam menerima pembelajaran. Jadi walaupun dia mungkin terlambat, tapi berani untuk menyampaikan alasannya terlambat, kita perlu sebagai guru untuk dapat mengetahui yang sebenarnya. Seperti itu saya rasa yang dapat kita terima materi yang diberikan oleh Ibu Teresia. Jadi mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita ini sehingga kita dapat mengetahui dan kita pun bisa senang untuk memberikan pelajaran kepada anak didik kita ataupun peserta didik kita. Saya rasa itu aja yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik, dan saya sebagai kepala sekolah juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu guru-guru yang hebat yang telah menyediakan waktu di dalam kombel atau pertemuan komunitas sekolah kita ini, dan ini juga harus dapat kita budayakan untuk dapat berbagi praktek baik yang dapat kita laksanakan di proses pembelajaran kita. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan juga untuk kita semua yang sudah hadir di sini, yaitu mendengarkan pemaparan dari salah satu guru kita, Ibu Teresia Utabara. Dengan berakhirnya kata sambutan atau kata penutup dari Ibu Kepala Sekolah, maka berakhirlah acara kita ini. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan hikmat bagi kita semuanya. Dan acara ini kita tutup. Dan mungkin ada yang nanya tadi, apa yang saya
harus apa lagi lanjutnya, kita boleh pulang ya kan Bu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.